Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum kita memulai pelajaran, kita baca basmalah secara bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kalian tengok kanan kiri. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah, jadi sudah masuk semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kalian perhatikan daun yang Ibu bawa. Nah, di sini terdapat garis-garis daun. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ada yang pernah memperhatikan atau tidak garis yang ada pada daun? Tidak. Nah, coba kalian lebih perhatikan. Nah, garis-garis yang ada pada daun ini merupakan tulang daun. Nah, tulang daun ini fungsinya sebagai penopang pada daun. Nah, pembelajaran kali ini Ibu harap kalian bisa mengetahui jenis-jenis daun berdasarkan tulangnya, bisa membedakan dan juga bisa mengelompokkan jenis-jenis daun berdasarkan tulangnya. Nah, kalian perhatikan dibalik. Daun-daunnya. Nah, lihatin. Nah, tulangnya lihatnya dari mana? Kakek tak orang memang. Nah, coba kalian perhatikan gambar terlebih dahulu. Apakah dari gambar itu terlihat bahwa garis-garis daun itu sama atau tidak? Tidak, Bu. Jadi setiap daun ini memiliki garis daun yang berbeda. Mengapa? Mengapa setiap daun ini memiliki garis yang berbeda? Karena bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda, jenis tulangnya berbeda. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui jenis-jenis daun berdasarkan tulangnya, Ibu mau tanya, apa itu daun? Daun merupakan Organ yang berfungsi untuk fotosintesis dan respirasi. Nah, coba perhatikan daun mangga yang Ibu bawa dengan daun pepaya. Dari daun-daun ini, apakah kalian bisa menentukan bentuk tulangnya bagaimana? Kalau bentuk tulang dari daun mangga ini lurus atau sejajar atau melengkung? Lurus. Kalau dari pepaya ini bentuknya seperti apa? Jari. Seperti jari tangan, betul. Jadi setiap daun itu memiliki 4 jenis tulang. Yang pertama yaitu menyirip, yang kedua menjari, dan yang ketiga melengkung, dan selanjutnya yaitu sejajar. Lalu untuk daun menjari ini memiliki bentuk tulang seperti apa tadi? Jari. Kalau kalian perhatikan di lingkungan kalian, apakah apa saja daun yang mempunyai tulang menjari? Daun Singkong, daun kapas, daun pepaya, daun kapas. Kalau selanjutnya yaitu daun menyirip. Daun menyirip itu bentuknya itu seperti sirip ikan. Jadi ini beruntun, ya, beruntun. Coba kalian perhatikan lagi di lingkungan kalian, daun yang mirip seperti sirip ikan. Ada apa saja? Daun mangga, daun durian, daun jambu. Selanjutnya yaitu daun sejajar. Nah, jadi daun itu mempunyai tulang utama. Tulang daun yang sejajar ini memiliki tulang utama. Nah, biasanya kalau daun, nah ini coba kalian perhatikan. Daun ini memiliki sisi yang sama, sejajar. Nah, sedangkan
tulang pada daun ini tidak sejajar. Nah, bisa membedakan ya antara tulang daun yang satu dengan tulang daun yang lain. Contohnya dari daun sejajar yang kalian pernah temui. Pandan, Padi, rumput, serai. Nah, itu merupakan contoh dari daun yang bentuknya sejajar. Selanjutnya yaitu daun melengkung. Nah, daun melengkung itu biasanya bentuknya seperti yang ada di gambar. Bentuknya dari pangkal tulang itu sampai ke ujungnya berbentuk melengkung. Contohnya apa saja yang kalian pernah temui? Sirih, daun bambu. Oke, itu tadi merupakan contoh dari daun melengkung. Nah, selanjutnya ibu mau sudah kita membentuk kelompok dahulu dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Ibu mempunyai tugas. Jadi tugasnya setiap kelompok terdiri dari 5 orang, 4 orang mengamati secara bergantian daun yang sudah ibu sediakan. Contohnya daun yang ibu bawa ini namanya daun salam. Nah, kita coba cocokkan dengan media ini, dengan alat ini. Contohnya daun salam. Kalau kita cocokkan ini sesuai dengan apa? Ciri daun apa? Daun menyirip. Nah, jadi daun salam kita cocokkan dengan alat ini sesuai dengan daun yang menyirip, yaitu daun yang seperti sirip ikan. Nah, itu jadi 4 anak akan mengidentifikasi atau mengamati daun yang sudah ibu sediakan. Lalu untuk hasil dari pengamatan ditulis di lembar yang sudah ibu sediakan. Nah, tugas dari 4 anak mengamati secara bergantian dan 1 anak menulis hasil pengamatan dari teman kalian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, langsung. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, sekarang bergantian 1 anak dari kelompok kalian maju, lalu ganti teman yang lainnya maju. Daun, nama daun apa sih? Atas, pepaya. Pepaya. Atas pepaya apa tadi? Atas pepaya apa tadi? Menjari. Menjari, terus menjari. Oh, ini kembalikan. Nah, ini apa yang dimakanku? Iki nggak sih? Yang sejajar. Daun sejajar itu sini. Daun dari kayak piye? Gua nggak ada. Pandan. Menyirip. Pangga. Masalah. Salam, Mbak. Di sini lah. Lihat. Salam menyirip. Pandan sejajar. Sudah semuanya anak-anak?
kelompok 1 sudah? Kurang satu dulu. Ya. Dalam. Sudah, kelompok 2. Dari kelompok 3 sudah? Sudah. Sudah. Oke. Untuk perwakilan kelompok kita bisa maju satu anak untuk mencocokkan hasil dari pengamatan kalian. Satu anak maju ke depan. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1 dibacakan. Dari kelompok 1 dibacakan 2 nama daun yang sudah kalian amati tadi. Yang pertama ada daun sirih berbentuk melengkung. Coba Mbak Fitri yang mana tadi? Pandan sejajar. Apakah benar kalau bentuk daun pandan itu sejajar? Betul. Selanjutnya dari kelompok 2. Tadi sudah mengamati daun apa saja? Daun mangga. Oke. Bentuk daunnya menyirip. Betul teman-teman? Betul. Deskripsinya tulang daunnya tersusun rapi seperti tulang ikan. Daun sirih bentuknya melengkung. Ciri-cirinya tulang daun membentuk garis melengkung yang mengalir di sepanjang tepi daun. Oke, selanjutnya kelompok 3. Tadi ada daun pandan dengan daun sejajar. Betul. Ciri-cirinya tulang daun berupa garis-garis lurus yang sejajar satu sama lain, membentang dari pangkal hingga ujung daun. Selanjutnya ada pepaya memiliki tulang daun mencari. Ciri-cirinya tulang daun utama tampak seperti jari-jari tangan yang direntangkan. Terdapat satu tulang tengah yang paling besar dan beberapa tulang lebih kecil yang memancar darinya. Oke, tadi kalian sudah mendengar dari hasil pengamatan teman kalian. Apakah pengamatannya sudah selesai? Hasil pengamatannya sudah selesai dan sudah tepat? Sudah. Sudah. Oke, bisa dulu, Mbak. Bisa dulu. Bisa dikumpulkan yang Tadi kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis daun. Untuk jenis daunnya ada apa saja? Ada sejajar. Kalau bentuk dari tulang daun menjari itu seperti apa, anak-anak? Seperti pepaya. Kalau untuk daun sejajar, bentuknya seperti apa? Pandan, padi, rumput. Itu merupakan contoh dari daun yang sejajar. Kalau untuk daun menyirip tadi bentuknya seperti apa? Seperti daun mangga, seperti sirip ikan. Kalau untuk daun melengkung gimana bentuknya? Melengkung dari pangkal ke ujungnya. Contohnya tadi daun sirih. Nah, kalian dengan kalian mempelajari ini, kalian bisa mengetahui atau lebih peduli lagi dengan tumbuhan dan bisa memperhatikan ciri-ciri dari masing-masing tumbuhan, ciri-ciri dari masing-masing daun. Nah, untuk pembelajaran kali ini, apakah kalian menyenangkan? Menyenangkan.
Apakah kalian sudah memahami apa itu jenis-jenis dari tulang daun? Sudah. Kesimpulannya, dari pembelajaran kali ini yaitu kalian bisa memahami bahwa setiap tumbuhan itu memiliki bentuk daun yang berbeda sesuai dengan lingkungannya masing-masing dan sesuai dengan jenis tumbuhannya. Lalu dengan mengenali perbedaan tersebut, kalian bisa mengidentifikasi berbagai tumbuhan di sekitar kalian, dan kalian juga memahami bahwa daun itu memiliki peran yang penting dalam proses fotosintesis. Sekian, sebelum diakhiri, untuk tugas berikutnya Ibu beri kalian soal di halaman 20, nanti dikerjakan dan dibahas di minggu kedua. Oke. Sebelum diakhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.